بشرا خير من فوق الثرى طاهر الأنساب والشيم الرسل يا سنني أنت بعد الله عن زمني فمن دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بي يا ابن عبد الله يا أمني يا من على الخائف الوجر نصرا ثانيا كراما رسلي وبغوث حلني عقني يا إمام الرسل سنني أنت بعد الله عن ثمني فمن دنياي وآخرتي يا رسول بيدي لم يخف من كنت معه إله يا من الرحمن فضله معنى الجليل وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سنني أنت بعد الله عن زمني فمن دنياي آخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلت الله لم تسني لك تعلم دعاك ولي مع التسليم من الأسل ينتقي حتى إلى العبد يا إمام الرسل يا سنني أنت بعد الله عن زمن من دنياي آخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداخلين رضي الله تعالى عنا وعنكم عن جميع المسلمين والمسلمات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وخصوصيته وكراماته في الدين والدنيا والآخرة. وقال رضي الله عنه وفي تفسير القرطبي عن أبي سعيد الخدري
anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala ra'aitu lailata usriya bi qauman lahum masyafir kama syafiril ibil wa qad wakkala bihim may ya'khudhu masyafirahum summa yuj'alu fi afwahim sakhran takhruju min asafirihim faqultu ya Jibril man haula qal alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Di waktu aku jadi Rasulullah SAW diisrakan, diperjalankan, di situ aku melihat ada suatu kelompok dan golongan lahum masyafir yang mempunyai bibir kama syafiril ibil seperti bibirnya unta. Wa qad uqila bihim man ya'khudhu masyafirahum, dan ada malaikat yang ditugaskan untuk menarik bibir mereka tadi, ditarik bibirnya tadi. Summa ja'alu fi afwahim sakhra, kemudian ditempatkan di dalam mulut mereka itu sakhran, batu besar. Takhruju min asafirihim, nang mana batu nang gandal itu keluar daripada nih duburnya. Lalu ujar Rasulullah SAW lawan malaikat Jibril, faqultu ya Jibril, siapa itu wahai Jibril? Man haula? Lalu ujar malaikat Jibril, qala alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Itu adalah orang yang memakan harta anak-anak yatim dalam keadaan zalim, karena zalim. Artinya jangan sampai kita tajumput makan barang benda duit napanya aja, ampun anak yatim. Biasanya orang menggaduh anak yatim, hakun menggaduh karena istilah bahasanya anak yatim itu ada peninggalan warisan daripada orang tuanya. Lalu warisannya itu nang diunting oleh nang menggaduhakan itu. Supaya inya artinya mendapat keuntungan di dalam menggaduh anak yatim itu. Nah, apalagi orang tua. Artinya kuitansi kanak-kanak itu jangan sampai termakan harta anaknya seorang. Karena anak itu kan ada bagian daripada hak waris daripada umpamanya abahnya atau umahnya yang meninggal. Jadi bahagian anak mana, bahagian kita mana. Jangan sampai bahagian anak habis terbawa belaki. Belaki orang nang peneng wanyi. Ada peneng lalat lagi. Mun lalat kan kulik-kulik nge kayak itu aja, mun wanyi ini menyangat lalu. Matinya gini diajak bangkak betis. Jaka belaki kaum, nah mungkin kaum bisa menjaga akan harta anak yatim. Nah ini mun kaum lah, tahu mun kada kaum. Kaumnya itu kan bepalih juga pulang. Ada datang kaum. Tanbih, hada tanbihun. Ini suatu perhatian. Inna aqla malal yatim minal kaba'iril muhlikati ittifaqan. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar nang mencelakakan orang itu. Ittifaqan, itu sudah disepakati oleh ulama. Wa zahiru kalamihim annahu la farqa baina qalilihi wa katsirihi walau habbatan. Dan pernyataan daripada ulama, tidak ada perbedaan di dalam memakan harta anak yatim itu sedikit atau banyak, walaupun hanya
sabiji aja baras umpamanya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita makan harta anak yatim, jangan. Nah kalau kita menggaduhakan ada warisannya, bisa kita menggunakan itu dikembangkan. Nah itu dikembangkan, diusahakan, dimodalakan. Nah jadi terserah hendak dijulung berataan anak yatimnya atau sistemnya dibagi hasil. Nah macam itu. Nah itu nang kada zolim lah. Ada ini diusahakannya inya seorang nang mahantup keuntungannya anak yatim tadi modalnya di bang itu makali ngarannya. Nah ini khatimatun, ini satu penutup. Fi kafalatil yatim wasyafaqah wasa'i 'alal armalah. Ini pembahasan tentang masalah kita menggaduh anak yatim dan mengasihi sayanginya, dan orang nang memperjuangkan. Berjuang di sini maksudnya melindungi atau lagi maongkosi, membiayai orang-orang nang artinya mati laki atau janda lah secara umumnya. Ini akhlak Rasul. Di dalam maulid itu disebutkan wa wal amusyafiq warrahim bil yatimi wal armalah, bahwa Rasulullah itu orangnya sangat-sangat kasih sayang kepada anak yatim dan orang-orang nang janda. Bahasa kitanya di sini balu. Oh kita ini banyak balu, cahaya sampai jalannya aja kini baluhan ya Allah. Kadang kini bujang Allah, kini balu. Nah itu kan kesian loh. Akhrajal Bukhari, ujar Imam Bukhari lah meriwayatkan hadis. Anak wa kafilul yatim fil jannah, unda dan orang nang maharagu anak yatim di dalam surga hakaza kayak ini. Nah itu wa Ibnu Majah, Imam hadis juga nih menjadi mun di hadis itu cahaya Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, itu 6 imam. Nah itu dalam hadis. Kalau 2 imam nang besar Bukhari Muslim. Nah itu ya kah. Jadi apa ujar Nabi tadi, unda dan nang menggaduh kafil itu nang menjamin. Artinya nang ongkosi, nang biaya itu kafil. Sehingga kalau kita tulak ke Arab, ada izin tinggal di sana disebut dengan igamah atau iqamah bahasanya, bahasa kita ulang sama menjabat qab tu agen igamah. Lalu kafilnya siapa? Nah itu lah yang menjamin kita di sana siapa? Kalau ada kafilnya mbah anu berikan orang siapa yang menjamin kita? Nah, karena orang itu alim kan, tapi kafilnya ini orang Arab Badu. Harus suruh yang menggaduhi kambing, jahe, makan kambing, orang alim itu betul tuh, enggak nang menjamin ya itu. Nah, untuk karena kafilnya bukan Bani Syaibah, untuk karena artinya orangnya ramah tamah, nyaman, untuk karena orangnya artinya biasanya kasar. Nah ini, cuma kalau bukan Bani Syaibah tuh keistimewaannya tuh kita bisa artinya dibawainya apa masuk ke dalam Baitullah. Nah, karena bukan Bani Syaibah nah artinya terus-menerus menjaga kunci Baitullah, juru kunci bahasa itu. Jadi mengganti kelambu Ka'bah, bersih Ka'bah itu bukan Bani Syaibah. Nah, ada yang lainnya. Cuma itu bang kadang-kadang artinya keras, ya kan. Kita kurang sabar, bisa ada tahan.
Kalau sudah di dalam Ka'bah tuh kemana kalau lagi sembahyang jahai? Berbuat bang sudah dalam Ka'bah tuh. Mau ke sana kah, mau ke sini kah, mana? Itu salah lagi. Dalam kiblat sudah jahai, di dalam kiblat mana aja lagi? Wah, itu jahai. Orang sudah di hadrat Tuhan ya kalau fa inna ma tuwallu sama wajhullah, kemana aja madhab kata lepas daripada memandang rahmat Allah. Nah, itu orang-orang sudah masuk di dalam hakikat. Nah itu. Nah jadi menanggung anak yatim itu nah. Wa Ibnu Majah, nah apa pula hadis Ibnu Majah, man ala salasatan min aitam kana kaman qama lailatan wa sama naharahu wa ghada wa raha sahiran sayfahu fi sabilillah wa kuntu anna wa huwa fil jannah ikhwana kama anna hataini ukhtani wa alsaqa bi usbihi as-sababah wal wusta. Barang siapa menanggung dari Nabi ya, 3 orang daripada anak yatim, maka orang itu mendapat nilai ganjaran dari Allah sama beribadah di waktu malam, puasa di waktu siang, dan sama inya berangkat biisukan datang kemarian dalam keadaan selalu menghunuskan pedangnya di medan pertempuran berjihad. Dan aku lawan orang itu di surga badang sanakan sebagaimana ujar Nabi 2 jariji ini bedang sanak. Maksudnya jariji mana? Wa alsaqa, Nabi mendekatkan, menempelkan, meraitakan usbu'aihi 2 jariji sidin yang mana as-sababah jadi telunjuk, wal wusta jadi tangga. Ajar Nabi undal orang itu bedang sanakan nah kayak ini nah mah nak bedang sanak kalau Nabi kan secara khusus ikhwana undal bedang sanak orang itu. Nah yuk din bedang sanak. Nah, jadi kan ada kemanakan yatim tiga duhai. Nah, sikung badang tanggung seorang macam itu nah. Sikung ini aku aja mengadakan keperluannya sekolah apa segalanya. Nah, kemanakan seorang juga hitungannya umpamanya tah. Nah, gimana karena kebutuhan? Nah, karena kebutuhan bang dina butuh bang masalahnya. Hawa ini kada kau itu ada namun kita sisihkan sedikit ya, kada kau banyak tuh sedikit sebulan tuh berapakah? Ya kita pokoknya artinya begawi dapat upahan dalam umpamanya kayak dihitung harian tuh 150 sehari. Kepala tukang, kepala pula, kepala tukang. 5.000 aja sisihkan. Tapi bujur disisiakan 5.000. Ada banyak juga kalau 5.000 itulah berapa persen ringkas? 150 amun 10% 15.000 ya kalau nah 3% 3,3% 5.000 itu nah itu dina jadi sampai sebulan 150 ya kalau nah julung gesan anak nyawa nah lohai umpamanya kalau sanak seorang mabinian umpamanya nang parak dulu kita siapa nang parak kita nih anak yatim macam itu nah ini ya ujian pang menggaduh anak yatim inilah ujian seorang hendak ke surga parak lawan Nabi lalu kadang-kadang kelakuannya macam misalnya nakal ya, nyarik ya, kalau. Tapi kayak itulah keadaan melatih sabar kita. Karena anak yatim nang baik ya kada apa-apa ya kan, kan biasanya kan macam-macam. Kalau anak yatim ngaran sifat manusia, sikung-sikung belain-belain kada sama pada tahan. Nah ini. Entah ana berduit dia nih, angkut lan umamanya. Nah, itu mah duit. Oh, ada duit. Men berduit dia nih. Nah ini. Wa Tirmidzi. Jadi jar guru di madzhab pula. Ya ya. Itu boleh dibaca namanya Tirmidzi, Tarmizi, Turmuzi. Tahan boleh. Itu ada guru Tarmizi, jangan ya kan. Itu ada guru Turmuzi. Nah, yang jarang tuh Tirmidzi. Nah, itu ada sama aja itu bacaan.
hadis juga kalau kasna dia bilang di Imam hadis ini itu kasai anu apa ngerawi-rawinya pada tahan. Nah, itu. Man qabada yatiman min baini muslimin ila ta'amihi wa syarabi adkhalul jannah albattata illa ayya'mala dzamman la yughfaru lahu. Barang siapa ya kah maraih, qabada itu kan mengacak bahasa kitanya. Nah, menangkap. Maksudnya maraih ya, dianggap anak seorang juga lah. Seikung aja, yatiman itu isim mufrad. Yatimun, yatimani, aitam, beberapa anak yatim. Seikung aja. Yang digaduh ya kah? Di antara kaum muslimin, artinya anak orang Islam macam itu nah, ya kah? Itu kata min bayi muslimin ya kah? Ila ta'amihi nang dijamin apa? Digaduh makannya, minumnya, artinya pakaiannya lah, segala keperluan ke sekolahnya. Kan 3 aja tuh. Nah, makan minumnya, ya kah? Kemudian lagi sekolahnya, tahun garingnya kalau bawa obatnya selesai dah. Kan keperluan hidup ini kan makan minum ya, kemudian lagi apa sekolah ya kalau kemudian lagi bawa obat. Nah, itu nang lain itu kan di rumah kita ya lagi misalnya macam itu. Nah, maka apa Allah menjamin dan Nabi orang tuh masuk surga albattata, oh, pasti. Nah, pasti kecuali nya ujar Nabi menggawi amalan gawian nang syirik nah dakwah kajian nang menyalah banyak. Nah, jadi gaduh anak yatim ribuan orangnya gawiannya menyalah. Nah, ya kalau syirik misalnya jahat bersahabatan dengan hantu umpamanya, berduit jadi sambil artinya menutupi keburukan tuh ya artinya apa 2 anak yatim padahal tuh duit hantu tau lah. Ada terima Tuhan umpamanya lah. Nah, ini atau lagi itikat kada bujur lawan Allah Ta'ala jahai itikat mujassimah Tuhan bikung Tuhan mencongkong bah benda Tuhan tangan memata Tuhan itu bertangan tapi tangan Tuhan kada tangan kita tapi bertangan dia masih. Nah itu dah kawai kan biar amal kayak apa aja mau itikat keyakinan luput ada kawa kada bermanfaat amal kita itu dah ulah hafal Quran pun dah Qurannya hafal tapi dikit kada bujur hancur dalam kubur. Kita biar kada hafal Quran tapi etikat bujur selamat dalam kubur. Nah, ini pang syaratnya ilal ladzina aman iman bujur. Ada nang bujur kita sudah dibimbingkan oleh datu pelampaian di dalam etikat dan keyakinan. Pelampaian jangan hendak keluar ikam daripada mengikut datu pelampaian. Kita ini biar cepat orang bungul ini saja kada alim ya kan bapak juga apa gerang padahal artinya ada dalam ilmu apa juga nang penting kita dikubur selamat. Nah, itu. Dikubur selamat. Jadi jangan keluar daripada apa nang dituntunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silin parak bandar. Saya seman lah. Guru saya seman Al-Madani. Kemudian lagi seman itu kita tahu sudah Khalifah Rasulullah. Nah itu Khalifah Rasulullah. Jadi orang nang parak lawan Nabi Muhammad SAW macam itu. Nang hidup sesudah Rasulullah. Nang orang artinya diberi Tuhan karamah kemudian kawa berdapat melihat langsung lawan Rasulullah SAW. Nah ini ya kan. Nah, macam almarhum guru sekumpul itu waris daripada Datuan Sidin itu pelampaian. Jadi Sidin pun mendapat anugerah macam itu juga. Artinya karena ilmunya, amalnya, ibadahnya sesuai dengan pada Tuhan, lalu Allah memberi juga keistimewaan karamah lawan Sidin melihat juga langsung lawan Rasulullah SAW. Lawan tuh macam-macam karena ceramah di lain bingung. Mana tingginya gunung awan pohon pisangnya. Nah ini lain nih cahaya nih. Mana tingginya gunung awan pohon pisangnya.
Nah ya Allah, halabio, ya Allah. Awan ini awan nih bahasa ini lain. Ini memberikan materi kita sebagai narasumber umpamanya suatu acara. Nah karena itu bingung kok nah hadir nih. Nah di orang Jakarta pahamnya bahasa sini saya. Iya kan. Nah ini. Nah jadi jangan sampai keluar daripada apa yang dibimbing akan. Nah ini ulama itu ada ulama aja, ada wali umpamanya. Ulama cuma sekedar alim aja. Itu pun kadang-kadang luputnya. Ya, kalau orang alim zohir ini mesti menyalahkan alim batin. Gudang zohir batin aja ilmunya ketentang zohir aja. Nah ini. Lalu bisa menyalahkan ya. Ulama ahlul batin ini pada tidak salahkan orang. Ya. Pada hendak melawan di sini, kayak Rasulullah juga pada orang macam-macam hendak melawan di kalau pada naiknya. Nah jadi jangan artinya keluar daripada apa nang nyaman benar jaka setelah kita ini tinggal umpat bepingkut aja lagi. Bepingkut aja lagi. Nah karena akan datang ya, sama-sama artinya kita mengadakan haul wulun sekumpul macam itu di majelis nih. Jadi hendak artinya umpat juga menyumbang, membantu ya kan. Nah ini ada disediakan artinya kotak amal macam itu. Kada paksaan lah. Di majelis itu aja mintai duit jangan mintai kada. Urang jono sih hendak membuat ya kan. Kita ini kan anak masuk surga kan berbawaan. Ngulun duitnya sanggup aja juga. Kita ini berbawaan. Nah, makanya jangan mau alami sedikit bawa ya orang. Amun nang sorang kamu monopoli nih. Jadi siapa non cuma silakan. Jadi orang jalan juga amal jariah orangnya sama-sama bang. Muntung lingkungan kita mau alami sedikit ya pak. Bahkan handel bahalang masih gitu aja beratan. Jadi aku sugih, jadi mau alami sedikit. Nah, jar dulu aku sugih mau alami sedikit. Oh my. Ibak masih gitu ya. Nah umpamanya tuh ya kalau sama-sama ya kan. Kalau Jawa orang apanya orang Jawa ya sama-sama ya din lah same wawon ya. Ada kisah orang tuntung anu apa ngarannya bacaraan. Jadi nang bacaannya orang Jawa, hadis itu orang Banjar ya. Jadi ujar orang Banjar kan melihat ada apa rote, mintanya lah aku rotenya, bawa aja. Lihat tapai, bawa. Ya. Ambil aja tapai, macam-macam. Ada nang tutup, ini apa aja? Ya kan? Jadi orang Jawa podo aja, bawa aja beli juga podo aja. Nah, sampai di rumah buka ya, bungkusan jintingan tadi. Baham buka, aja ngeramput benar aja. Padahal podo aja tapai ketia tapai jarna. Jadi tadi ini apa tapai ya, mintanya lah, ini Pak apa namanya podo aja orang Jawa. Ya, bawa aja podo aja nih lah. Mas sampai buka di rumah, aja tapai ketia tapai sama aja podo aja jarna. Orang ada paham nih. Nah macam itu. Jadi kita ini merasa amal itu sedikit, ilmu itu sedikit. Jika seandainya artinya ditakuni kena dalam kubur, apa amal ikan? Bisa amal. Apa ilmu ikan? Bisa ilmu. Apa ikan bawa menghadap Allah Ta'ala maksudnya mati ini apa? Sebutin aja. Hanya bisi cinta kepada orang wali. Bisa amal apa-apa, bisa ilmu apa-apa. Penting aja hanya ada bisi cinta kepada guru sekumpul, ada bisi cinta kepada datu pelampaian. Karena Nabi menjamin almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Tapi sumbah yang banglah
Amalan juga cuma itu intinya tuh cahaya, artinya rasa-rasanya amal kita ini melawan amal lambat, kita ke surga tuh lambat ya. Ya kan, banyak amal orang wali yang di atas pada kita, ada papanya amal kita, ilmu kita ada papanya ya kan. Jadi cinta pun dari bisi kita nih itu aja, hati ini mencintai itu aja. Sedangkan Nabi menyatakan orang cinta berkumpul orang dicintainya. Nah jam itu aja sudah. Kesimpulannya nyaman benar ya kah? Nah itu. Falhiquh bi ahli. Hai malaikat rahmat, hubungkan orang nang cinta itu kepada orang nang dicintainya. Terkumpul jadinya kita. Nah itu kesimpulannya, jadilah kita. Nah, ya kah? Riwayat bang sudah aja kalau menyatakan anjing dia masuk surga ashabul kahfi. Karena ini umpat lawan orang nang beriman kasai. Nah ini innahum fityatun amanu min rabbihim wa zidnahum huda. Nah ini remaja-remaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu nang diumpati anjing itu. Nah, ashabul kahfi masuk surga, anjing pun masuk surga juga. Nah itu. Bukan berarti hadis itu menyatakan kita lalu menggaduh anjing lah. Apa aja menggaduh anjing? Anjing masuk surga aja, gaduh anjing. Nah luput, itu kan kejadian sebelum Rasulullah. Artinya syariat itu belum berlaku lagi. Ya kan? Nah syariat artinya kada boleh nih menggaduh anjing nih lah. Itu belum berlaku lagi zaman itu. Dan itu pun artinya hubungan ashabul kahfi itu diburu juga anjing itu sudah. Kada mau dalam perjalanan itu. Dalam kitab Salajut Talibin itu diterangkan macam itu, masalah ashabul kahfi itu. Syekh Dahlan Kediri menerangkan dalam kitab Salajut Talibin. Syekh Dahlan Kediri di Kediri. Jawa Timur lah Kediri itu. Nah, di Kediri. Ada bisi murid di Rantau, Guru Abdul Khalik. Itu murid Syekh Dahlan Kediri. Nah, di dalam kitab itu terangkan diburu juga sudah anjing ini kan ada mau muol bahasa kitanya kan bahasa Banjar muol bang. Apakah bahasa Indonesianya? Ini kan ini orang kuliah ini kan muol bahasanya. Kenapa muol tuh? Oh bandel. Nah ya bandel. Cuma bandel ini manusia bang, anjing bandel lah. Nah ya tadi buru-buru tatap umpat juga. Nah kitmil kah ngara anjingnya itu? Nah, kitmil. Itu kalau nama-nama ashabul kahfi ditulis di rumah, insya Allah selamat daripada kemalingan, kebakaran. Kalau dibawa dalam pelayaran, insya Allah kita selamat. Ngarannya itu ya hebat benar. Dalam tafsir Sawi seperti itu terangannya. Atau dalam tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, sarah daripada tafsir jalan lain doang situ. Ngarannya itu aja, hebatnya orang tuh. Dimuliakan Tuhan, membawa ngarannya aja. Ya tuh kita selamat. Kita adalah menulis selawat, menulis saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuntung belajar kan orang di pesantren tuh inggannya tuh ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selama ajar Nabi ngaran unda ada di kitab situ, maka malaikat selalu memintakan ampun lo orang nang tukang tulis. Jadi nang tulis bagus dapat rahmat kita. Nang tulis ada bagus, harus dapat bala. Adul bongol jangan nyambati kada bang. Mau tulisan lah ditaweng. Para langgar situ umpamanya adul bongol jangan. Umpamanya yang menyambat orang aja siang malam tuh. Tulisannya beganaan situ nah. Ada hapusan menlawan muntah menyambat orang bisa juga kantop ya kalau tersetop nah. Itu siang malam. Jadi apa nang haram dipender, haram juga ditulis. Kan. Nah itu aja terserah aja lagi orang ya kalau. Artinya gimana kan kita apa kayak kalau. Nah, pokoknya kita itu tadi bang sudah mahabbah aja, sudah selamat kita. Nah, ya. Padahal orang itu artis ya kalau. Ada mahabbah lawan orang wali Allah Ta'ala. Nah, ada mahabbahnya orang wali.
aja bagus kumpul napa bakal amat matinya jadi banyak orang ziarah ke sana. Nah ini karena ada sesuatu sir di sana, rahasia Tuhan, rahasia daripada sirrul wali itu ada di diri orang itu. Nah ini nurnya orang wali itu ada di situ kontaknya. Nah itu lagi ini kan beriman bujur-bujur ya kalau, nah cuma jangan syirik tadi. Nah, jangan mengaji nang menyalah ya kalau anak sugi aja yang secara membujur aja tah. Jangan pina kajian nang pina ada. Ya andak yang telah di bawahan. Nah, nang luput dibuka ada tulisan kada mengaruan tampuh. Jaka wapak bujur aja wapak ya kalau. Jadi bahari orang kasai berusaha cari jaka tokonya itu, perusahaannya itu hendak bangkrut sudah jahat. Lalu datang wadah Habib Soleh Tanggul, di Jember bahari. Lalu minta lawan sidin tuh syarat apakah? Jadi bari Habib Soleh Tanggul ya artinya syarat. Bahasa kitanya syarat banglah. Andak ya sidin di bawah meja. Jadi toko tuh anak bawah meja. Aro kada jadi bangkrut jahat. Jadi bangkrut. Jadi bingung juga apa nang di anu kan Habib Soleh Tanggul nih. Bingung juga apa? Dibuka oleh orang itu apa nang koran bener koran aja suruh mandak. Anu kita andak koran banyak-banyak. Apa? Cuma itu Habib Soleh Tanggul itu kan orang di bari Tuhan karamat mustajabud da'wah, artinya bila berdoa itu kabul, apa aja dakwakan sidin. Sampai orang bisu mulai lahir terus pandai. Bawa ada sidin, beb doakan anak-anak nih udah pandai di sini pandai orangnya udah langka bang macam itulah. Bah. Ya, wah ini ajaib banget setelah itulah. Nah, jadi kan menurut gampang, soalnya Tanggul tuh. Nah ini. Walhasil segala sesuatu itu bagi orang wali kita sedang ngalihnya. Nah itu jatuh kesimpulannya. Nyaman berdatanya, hanya mudah berdataan. Wa inna dzalika 'alallahi yasir. Karena mereka selalu berpegang kepada Allah nang kuasa. Nah itu bang. Lalu hati mereka selalu tenang. Dan itu memang teruji. Jika mengarungi lautan, hanya menggunakan artinya apa? Jokong aja, wani. Yakin orang. Nah ini. Cuma jika istilah kita yakin itu sudah asli tadinya yakin bujur dah. Nah, kadang diyakinakan aja, namun yakinakan ini lain. Lain ini sudah yakin tuh lain kedakawannya ada sesuatu rahasia Allah yang diberikan Allah dalam hati kita bila yakin tetap. Nah, kalau diyakinakan, nah ini ngaliham. Yakin aja jar, bini dua ini ada jadi rezekinya. Nah tuh kita meyakinakan. Bukan kita yakin bujur-bujur, bukan Tuhan yang meyakinakan kita, tapi kita yang meyakinakan. Jadi ini beda. Allah Ta'ala yang meyakinakan kita, lawan kita yang meyakinakan nayam. Tuh kita aja yang meyakinakan. Nah ini Allah Ta'ala yang meyakinakan kita, nah insya Allah nyaman ya tak. Nah mengalir aja nya. Kita yang meyakinakan bah. Nang orang duit begunung gini bisa runtuh. Istilah bahasa kita meyakinakan, tapi Allah Ta'ala meyakinakan bah. Nyaman benar Allah Ta'ala meyakinakan. Nah, mun yakin ya artinya aja bebiniannya pian ya anu napa ngarannya Allah Ta'ala nang menjamin rezeki banakan aja kita aja ada kun banakan nah kada bujur aja bebiniannya ini ampihan jengin sudah aja nah doan nih juga lakiannya aja ada tanggung jawab juga ada kaum tanggung jawab sih din wani dina nah tadi jaya kah nah nih. Wa fi riwayatin hatta yastaghniya anhu wajibat lahul jannah. Sampai apabila menggaduh anak yatim tadi sampainya jaka sekitanya yastaghniya anhu kau berdiri sendiri. Bukan nang mengkain nang sepanjang cucuku bisa berdiri sendiri ya. Bahari pang ada lagi sponsornya itulah. TPRI Bahari. Sponsor apa? Kata imunisasi kalau lah. Imunisasi campak nih tuh. Bahari itu. Nah, artinya kada bergantung lagi nyalon kita.
hanya sudah bisa mencari usaha seorang. Nah itu. Ya. Tapi hati-hati lah. Membantu anak yatim segalanya ini di bawah naungan siapa? Nah, yayasan siapa? Perhatikan. Kalau menggaduhnya ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Aro kira ganang nantang non kita. Bahaya nih. Timbul amalan kita haram, bid'ah, syiriknya, hana, ya kan? Nah, makanya naungan siapa? Ada yayasannya. Nah, cek yayasannya tuh. Siapa? Nah, yayasan itu. Arahnya kemana? Nah, ini. Bisa paham yang menyalah. Paham nang luput ya kita kada ahli sunnah wal jamaah nah tuh lain. Jadi berhati-hati juga pulang kita mengkader. Artinya harus ada kelanjutan. Kalau sudah harinya ya, kayak itu aliran kayak itu. Nah, direkrutnya anak yatim di kampung. Barunya duit ya, supaya menarik minat. Dirumpatan di situ. Tahu nang di dalamnya nang apa. Nah, jadi hati-hati juga kita anak yatim nih. Misalnya nang di bawah naungan suatu artinya asuhan macam itu siapa? Asuh aja ada kah? Nah ini tahu kita sama aja Islam itu beratan aja. Ikan pahamnya nang kayak apa imannya? Islam memang sama iman kayak apa? Nah, ya. Timbul kan orang bertahlil pada kannya sesat ya kalau bid'ah nih sesat nih. Hadisnya kayaknya kami kunna na'uddul julus ba'dat nabni minan niyahah. Kami di zaman itu kata artinya meriwayatkan hadis itu duduk-duduk sesudah mayat ditanam itu termasuk daripada meratapi. Allah haram. Itu pisodril Islam pada permulaan Islam kayak itu. Keadaan orang bila duduk-duduk tambah sedih. Tapi sudah artinya iman kuat berubah keadaan tuh. Ada lagi nang orang bertahlil itu menambah bertahlil barwah tuh lalu bertambah sitmat tambah himung lagi alhamdulillah nah jangan anu lakiku diarwahi ya, abahku diarwahi biniku diarwahi himung lah hati gembira selamatnya. Nah, itu episode Islam pada permulaan Islam sama dengan Nabi pada permulaan Islam bagaimana? Kuntu nahaitu an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu jar Nabi aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ziarah kubur pada permulaannya dilarang. Kenapa? Karena ulang melihat ke kubur nangis. Kita berang kubur karena meratapi. Ya kah? Orang seharian di situ duduk dia mongot nah. Ya kah? Ini pada permulaan di ziarah kubur di tangan jangan ziarah kubur lah jar Nabi. Lalu Nabi melihat perkembangan iman sudah mantap. Sudah kuat kesabaran, sudah tabah menghadapi segala ujian, sudah jadi Nabi sabar tuh kayak ini, ya kah? Nah, lalu Allah Pak Surah, sekarang ziarahlah kalian kepada kubur, karena dianggap sudah mampu, gitu. Jadi kalau memang pada waktu itu artinya makan apa mangannya, duduk-dudukan sesudah mayat ditanam di padahakan artinya meratapi, lalu haram gitu di situ. Membari itu hukum begininya berputar. Nah, dilihat sesuatu apa keadaannya macam apa. Nah, lalu menantang kita jadinya. Haram, boleh tahlilan. Nah, macam itu kasih. Jadi hati-hati kan menentukan kasih itu. Nanti ke situ kan dulu jalan nah sampai waktu dah kita. Nah, ini. Kita akan datang pulang ya kalau. Nah, ini. Dan kita bertahan selamat dunia akhirat. Nah ini itu tadi kita sama-sama sama haul guru tadi kena padahal jahe ya kalau nah ringkasnya juga abah padahal kan abah nih ya. Nah, mudah-mudahan kita berdatang selamat dunia akhirat dikabulkan segala hajat dimudahkan segala urusan mati beriman husnul khatimah ala hadinihi wa rasulillah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولا كيف أعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا